Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang yang percaya pada Allah lalu menyatakan kekufuran dengan lisannya, maka tidak menjadi kafir. Ini Jaham bin Sofwan yang menyebut begitu ya. Iman itu letaknya di dalam hati, bukan di dalam lisan. Jadi nggak ada hubungannya antara kalimatul kufur. Kalau orang-orang ulama al-sunnah ada menyebutkan istilah kalimatul kufur. Jadi sebuah kalimat yang diucapkan yang itu tidak bisa dimaknai lain kecuali kekufuran, dan orang yang mengucapkan kalimat itu jatuh kepada kekufuran. Nah, tidak dikenal di kalangan Murji'ah ini. Jadi siapapun yang mengucapkan kalimatul kufur apapun gitu ya, misalkan baptis, misalkannya ikut di baptis, itu tidak membahayakan ketika dia tasdik, ketika imannya itu memang orang-orang Murji'ah. Kemudian ada yang menyebutkan bahwa iman adalah mengetahui Allah dan kafir adalah tidak mengetahui Allah. Salat bukan merupakan ibadah kepada Allah, yang disebut ibadah adalah iman. Salat, zakat, puasa ini merupakan sebuah gambaran kepatuhan kepada Allah. Jadi gambarannya orang-orang Murji'ah itu pokoknya yang sudah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dilakukan tidak berbahaya. Dan salat, zakat, puasa itu bukan tuntutan iman, dia adalah gambaran kepatuhan. Bayangan saya ketika membaca ini dan membaca buku-buku terkait dengan orang-orang Murji'ah, itu semuanya di surga kira-kira, tapi tentang derajat dan fasilitas surganya itu tergantung amal kepatuhan tadi. Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang tidak membuktikan imannya dengan ketaatan, nggak pernah sholat, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak bisa dimaknain kecuali kalimat kufur, dia rusak imannya. Sedangkan Murji'ah ini. Itu kemudian kita singkat-singkat saja. Ada lagi Jabariyah. Jabariyah itu Al-Jabbar itu memaksa, memiliki kekuatan untuk memaksa. Oleh karenanya yang berhak digelari Al-Jabbar itu hanya Allah. Karena yang bisa memaksakan sesuatu hanya Allah. Karena Allah itu kudrah iradah. Apapun terserah Allah. Sehingga ada perdebatan sekaligus ini ya. Ada perdebatan tentang turun ya, anzil itu ruwet. Kalau memang bagaimana mungkin Allah kemudian menyebutkan turun di langit dunia sepertiga malam. Kenapa maksudnya untuk turun? Untuk menjawab orang yang meminta, mengkabulkan doa-doa yang meminta. Ketika kemudian ditanya, kalau Allah tidak turun ke langit dunia, apakah Allah tidak mendengar doa? Mendengar juga. Ngapain harus turun? Jadi perdebatan-perdebatan orang seperti ini itu mudah sebetulnya bagi orang-orang yang memahami tentang Allah dengan baik. Allah itu kudrah idroda, apapun yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala hak Allah. Sama persis. Jadi tetap kasusnya adalah kasus penciptaan malaikat. Jadi bukan Allah butuh pembantu, sama sekali tidak. Bukan Allah tidak mendengar kalau ada bukan tidak turun ke langit dunia. Bukan. Allah kan turun di sepertiga malam di langit dunia. Meskipun ada orang yang menyelamatkan, mentakwil turun pengawasan dan sebagainya. Tapi meskipun Allah tidak menyebutkan begitu, Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah mendengar doa kapanpun diucapkan, dimanapun oleh seorang hambanya. Jadi Allah bisa menjawab semua doa yang disebutkan oleh miliaran orang di dunia pada saat bersamaan. Yang sholat subuh itu bukan cuma ratusan juta. Yang sholat subuh, yang sholat itu, dan semua berdoa kepada Allah, kepada zat yang sama dengan beragam macam doa, permohonan, dan semua didengar Allah Subhanahu wa taala. Semua bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menghendaki. Jadi Allahu ala kulli syai'in qadir. Nah, Jabariyah ini Jabariyah ini berasal dari kata jabaro ya, jadi mengharuskan atau melaksanakan. Nah, orang-orang Jabariyah memahami bahwa perbuatan manusia ini semua kita terpaksa. Bahwa saya memindahkan buku ini ke sini itu bukan keinginan saya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah, kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan semua kemauan kita, keinginan kita, amal kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat memang ada dikatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, di sebuah ayat di surat apa itu ya? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian wa ma ta'malun, dan apa yang kalian ciptakan. Itu dalil mereka yang mengatakan bahwa semua yang kita lakukan itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya Pak, kalau meyakini bahwa kita ini semua terpaksa, maka orang yang berbuat dosa besar sekalipun itu bukan keinginan orang itu. Itu keinginan Allah. Jadi tidak ada hubungannya antara berbuat dosa besar dengan iman.
Jadi nggak membahayakan itu. Karena kenapa? Karena semua kita adalah jabaro, terpaksa. Mau meninggalkan sholat, nauzubillah min dzalik, mau mabuk, mau zina, itu bukan kuasa kita, itu keinginan Allah. Itu orang-orang al-jabar se-ekstrim itu. Sehingga orang yang ahli zina, ahli korupsi, ahli macam-macam, itu tidak membahayakan kualitas imannya. Karena itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau akidah Jabariyah ini dianut tadi oleh orang-orang Murji'ah, ada kebalikannya, Qadariyah. Ini Jabariyah ekstrim kanan, kira-kira Qadariyah ini ekstrim kiri. Bahwa kita semua diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepaket utuh. Manusia diberikan kehendak full bahwa apa yang dilakukan oleh manusia Allah tidak intervensi lagi. Jadi murni kalau saya sholat, saya naik haji, saya melakukan apapun, itu keinginan, kehendak, dan kuasa saya, Allah tidak ikut-ikutan. Sehingga orang-orang tadi itu, Khawarij menyebutkan, karena perbuatan dosa apapun itu hak, kehendak, prerogatif dari manusia, maka orang yang melakukan dosa besar, dia memang sengaja melakukan itu, maka dia kafir. Karena secara terang-terangan sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ekstrim yang lain. Kalau ekstrim yang tadi tidak ada hubungannya dosa besar dengan iman, karena seorang melakukan berdosa itu bukan kehendak dia, Allah saja. Nah, orang ini mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan kehendaknya, dengan amalnya, Allah kemudian membiarkan itu, terserah kuasa manusia apapun. Sehingga orang mengatakan kalau orang bermaksiat secara terang-terangan, apalagi kabair, dosa-dosa besar, maka dia kafir. Itu dua titik dia ke sini. Nah, Qadariyah Jabariyah ini secara entitas sudah tidak ada. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, paham-pahamnya masih ada dalam kaum muslimin. Ini kemudian kita lanjutkan ya sedikit lagi. Ada lagi paham namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini sama latar belakangnya disebutkan, dia di akar dari konflik itu, pertumbuhannya itu karena penyebab konflik yang besar di kalangan di ujung-ujung masa Ali radhiyallahu an. Kalau tadi orang Khawarij itu mengkafirkan semuanya kecuali dia, orang Mu'tazilah membiarkan terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Mu'tazilah ini memisahkan diri dari mereka. Jadi tidak kemudian gabung dengan Ali secara pemikiran, tidak juga dengan Muawiyah. I'tazal anna. Nah, sehingga kalau dalam konflik itu kemudian yang apatis itu putus asa, ya terserahlah, udah kiai-kiai juga konflik seperti itu, akhirnya dia memisahkan diri dan akhirnya punya pemikiran sendiri. Oleh karenanya Mu'tazilah ini secara umum dikatakan kelompok orang yang mendahulukan akal ketimbang wahyu. Dalil akli dulu baru dalil nakli. Apapun dalam Al-Quran dan hadis kalau tidak bisa dicerna akal, mereka tolak. Nah, sehingga dalam buku ini misalkan Al-Ibanah nih yang ditulis oleh Imam Asy'ari, itu banyak dialektika karena membantah paham-paham Mu'tazilah. Mereka mencerna dengan akal yang kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak umum. Misalkan salah satu akar ya, mereka menyebutkan bahwa salah satu keyakinan mereka adalah nahyu sifat, menolak sifat-sifat Allah. Karena menurut mereka begini, misalkan Allah itu qadim, Allah itu dahulu. Kalau qadim itu sifat Allah yang ditempelkan kepada Allah, maka ada dua yang qadim. Zat Allah itu dahulu, kemudian Allah punya sifat, dan sifat itu ditempelkan kepada Allah, maka ada dua yang qadim. Ini bahasa mereka ya, ada dua yang qadim, dan ini mustahil. Sehingga mereka mengatakan qadim itu bukan sifat Allah, dia esensinya Allah. Ilmu atau aliman, kaunuhu aliman dalam 20 asma wa sifat itu bukan sifat Allah. Karena kalau ilmu itu ditempelkan kepada zat Allah, maka ada dua zat yang mengetahui, dan itu tidak mungkin. Allah itu mengetahui bukan dengan ilmunya, tapi dengan zatnya. Atau dalam bahasa yang lain, Allah itu mengetahui dengan ilmunya, dan ilmunya itu adalah Allah. Allah mengetahui dengan ilmunya, dan ilmunya itu adalah Allah. Jadi Allah tidak membutuhkan sesuatu, tidak membutuhkan pengetahuan untuk mengetahui sesuatu. Karena Allah tidak membutuhkan apapun.
Nah ini rumit, artinya akhirnya mereka kemudian menolak sifat. Jadi Allah itu dengan esensinya saja. Misalkan ada akidah Syiah yang menyebutkan Allah itu tidak mengetahui, ada namanya dalam istilah orang Syiah itu ya. Jadi Allah itu kemudian bada, bisa berubah hukum-hukum yang berlaku. Karena Allah itu tidak mengetahui sesuatu sebelum Allah menginginkan dia mengetahui sesuatu. Jadi Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum Allah menginginkan mengetahui sesuatu. Ini dialektik orang Mu'tazilah nih. Jadi disamakan dengan kita tidak akan mengerti komputer sampai kita memutuskan untuk belajar komputer. Itu kan untuk makhluk ya. Sehingga mereka kemudian menyamakan itu, Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum Allah berkehendak mengetahui sesuatu. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala mau mengetahui sesuatu dan kemudian Allah tahu tentang sesuatu itu, maka bisa saja berubah hukum sesuatu itu menurut ilmu Allah dan menurut kehendak Allah. Sehingga orang-orang Syiah itu, imam-imam Syiah yang menyebutkan ketika ada perubahan antara yang halal jadi haram atau yang haram jadi halal, itu berlindung di balik ini. Padahal sekali lagi Allah Subhanahu wa taala itu kudrah, terserah Allah dan tanpa batas. Jadi kalau orang-orang Mu'tazilah ini kudrah, iradah, ilmu, qadim itu substansinya Allah, bukan sifat Allah. Nah, sementara Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan itu adalah sifat-sifat Allah yang diinformasikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan sifat itu yang tidak terpisahkan dari zatnya, bukan ditempelkan. Karena ditempelkan itu, kalau kata ditempelkan berarti sebelumnya tidak nempel, dan kalau sebelumnya tidak nempel berarti ada dua yang terpisah. Jadi kalau ilmu itu ditempelkan kepada zat Allah, sifat qadim ditempelkan kepada zat Allah, sifat wujud ditempelkan kepada zat Allah, ini akan membingungkan. Dan Mu'tazilah itu sehingga karena bingungnya dihapus, gak ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dia zat esensinya Allah, terserah Allah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala ada sebagaimana diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya banyak ini ya, saya share aja nanti dibaca-baca saja. Nanti kalau ketemu boleh ngobrol-ngobrol tentang ini. Intinya perbedaan itu ada di 4 topik ya. Pertama tentang perbuatan Allah dan perbuatan manusia. Ada yang menyebutkan perbuatan Allah itu, ya Allah itu memang bersifat kudrah, iradah. Tapi ketika perbuatan manusia, apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia lengkap dengan perbuatannya detil, fik, bil up begitu sudah? Apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam perangkat lunak kepada manusia untuk memilih? Nah, ini antara Ahlussunnah itu antara Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah sekali lagi, manusia tidak memiliki kemampuan memilih. Sedangkan Qadariyah, manusia full punya kemampuan memilih, bertanggung jawab terhadap pilihannya, dan itu murni pilihan dia, bukan dari Allah sama sekali. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan al-insan itu makhluk yang sifatnya ikhtiyari, makhluk yang diberikan kemampuan untuk memilih. Tapi pilihan-pilihan manusia itu bagian dari qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah itu berkehendak tapi belum tentu rela dengan keinginan manusia. Ketika manusia berbuat maksiat, itu tetap kehendak Allah dalam kausa primanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah belum tentu ridho dengan itu. Nah, sehingga di sebuah ayat di surat Al-Kahfi Allah menyebutkan wa qulil haqqu bi rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ini juga disebutkan oleh orang-orang Qadariyah. Katakanlah al-haq itu dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman silakan dia beriman, yang ingin kafir silakan dia kafir. Orang Qadariyah berlindung di ayat ini dan mengatakan, tuh Allah sendiri menyebutkan silakan kafir, silakan beriman. Kita tidak punya kuasa apapun. Padahal di ujung ayatnya Allah menyebutkan inna a'tadna lizolimina naro. Allah menyediakan bagi orang yang zolim, yang salah pilih, ancaman neraka. Zolim itu kan lawan kata adil. Adil adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, memilih sesuatu yang seharusnya memang harus dipilih. Sementara orang yang tidak mengambil petunjuk hidup yang datang dari Allah, berarti dia mengambil sesuatu yang tidak seharusnya diambil. Itulah zolim. Dan Allah mengancam di ujung ayat itu inna a'tadna lizolimina nar. Sehingga dari situ
sebetulnya itu membantah pendapat orang-orang Qadariyah. Karena Allah tidak mungkin kemudian meminta pertanggungjawaban seseorang bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan memilih. Kita dimintai pertanggungjawaban karena kita bisa memilih melakukan atau tidak melakukan, memilih A, memilih B. Baru kemudian ada pertanggungjawaban. Kalau tidak ada pilihan lain kecuali satu, maka nggak boleh harus dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya orang lupa, orang bodoh, nggak ngerti apa-apa melakukan sesuatu, itu bagian yang kemudian tidak adil kalau dimintai pertanggungjawaban. Orang gila misalkan, orang tidur tidak punya pilihan apapun. Nah, yang pertama itu tentang qada dan qadar ya. Akhirnya dari perbuatan Allah dengan perbuatan Allah. Kemudian dengan iman dan kufur. Di titik ekstrim orang menyebutkan, bahkan saya pernah mendengar Pak, orang yang dalam istilah milih capres aja sudah bisa menentukan orang kafir dan tidak kafir. Pilihan partai, pilihan calon presiden itu sama sekali tidak boleh dijadikan standar apapun untuk menilai keimanan. Pilihan-pilihan fikih, seakan-akan orang yang baca kunut itu lebih takwa, lebih hebat ketimbang orang yang tidak berpendapat kunut misalkan. Nggak boleh juga disebutkan seperti itu. Orang yang kemudian zikirnya lama itu kemudian bisa dijadikan standar keimanan bagi orang yang tidak dan sebagainya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penempatan siapa yang beriman, siapa yang kufur, ini juga bagian yang topik yang perbedaan mereka. Orang-orang Khawarij itu menjadikan apa yang tidak sependapat dengan mereka itu kafir. Kalau kita lihat standarnya Pak, mereka memakai indikator kekafiran atau keimanan pada hal-hal yang ikhtilafi sifatnya. Jadi kalau seseorang memberikan status ini kufur, ini iman pada perbedaan ijtihadiyah, itu celaka Pak. Maka orang yang tahlilan kemudian kafir, yang tidak tahlil iman, yang kunut kemudian kafir, yang ini itu. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Perbedaan antara dua sahabat itu ijtihadi sifatnya, tapi mereka menemukan standar-standar untuk menentukan indikator keimanan. Saya pernah menyebutkan iman itu Islam itu dibagi dua kira-kira. Ada yang sifatnya konstan, ini disebutnya sebagai as-sawabit fil Islam. Ada yang sifatnya ijtihadi, ini mutaghayyirat fil Islam. Ini dari dulu berbeda pendapat para ulama. Kalau perbedaannya di ruangan ini mutaghayyirat, maka tidak boleh dijadikan sebagai standar untuk memberikan status Islam dan tidak Islam. Nggak boleh juga sebagai patokan kita berpecah belah. Tapi kalau perbedaannya di sini tentang nabi baru misalkan, padahal khotimil anbiya wal mursalin itu Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran yang dipegang oleh kita ini salah. Ada Mushaf Ali, ada Al-Quran orang Syiah yang jumlah ayatnya lebih banyak, jumlah rakaat sholat misalkan, kiblat orang haji misalkan ke ujung kulon bukan ke Madinah. Itu hal-hal yang sawabit. Kalau berbedanya masalah ini, boleh menentukan satu ini sesat, ini tidak sesat, ini dalam bentuk dan sebagainya. Tapi kalau dalam masalah ikhtilaf itu nggak boleh. Nah, ketika orang kemudian berbeda pendapat dalam masalah ijtihadi, mudah sekali kemudian menyesatkan orang, mudah sekali memberikan status kafir dan lain sebagainya, maka terindikasi pemikiran Khawarij. Meskipun tidak bisa kita mengatakan ini Khawarij orang, tapi indikasi pemikirannya seperti itu. Nah, sudah ada sinyal tit gitu Pak. Dua itu. Yang ketiga adalah terkait dengan iman dan kufur, kemudian terkait dengan perbuatan Allah dan kemutlakan kehendak Allah, kemudian terakhir adalah kemutlakan pendapat Allah ya. Jadi orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang bahwa keimanan itu tiga unsur. Itu tasdid, kemudian qaul bil lisan wa amalu bil arkan, tidak bisa dipisahkan. Dan orang tidak bisa disebut status kafir kecuali dia melakukan amalan tertentu yang tidak bisa dipahami lain kecuali itu kekufuran, atau mengucapkan sesuatu yang tidak bisa didefinisikan lain, dipahami lain kecuali kekufuran. Kalau itu tidak, maka tidak boleh kemudian statusnya berubah menjadi kafir dan sebagainya. Kemudian apalagi terkait dengan akidah. Intinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebetulnya ada dua kelompok lagi yang saya sampaikan ya, tentang Ahlussunnah wal Jamaah.
Tapi saya sampaikan ini saja. Jadi kalau Ahlussunnah wal Jamaah sebutannya itu memang ada dua secara sejarahnya Pak, penyebutan Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama adalah ketika Ahlussunnah wal Jamaah berhadapan dengan Syiah. Sejarah tuh. Sehingga yang bukan sunnah, yang bukan Syiah disebut Sunni. Ahlussunnah wal Jamaah. Maka pada zaman ini itu Mu'tazilah pun yang punya paham Mu'tazilah disebut Ahlussunnah. Zaman itu. Kemudian berlaku kemudian zaman Imam Asy'ari itu penyebutan Ahlussunnah untuk membedakan antara Mu'tazilah dan non Mu'tazilah. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah berhadapan yang bukan dengan Syiah pada satu fitnahnya di Bashrah, tapi dengan Mu'tazilah. Sehingga orang yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah para pengikut Asy'ariyah dan kemudian Al-Maturidiyah. Nah, ini yang belakangan ada penyebutan itu, sehingga wajar kalau kita mendengar orang yang sebut Aswaja itu adalah pengikut yang biasanya secara akidah ikut pendapat Imam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Sementara yang tidak mengikuti pendapat Asy'ari Al-Maturidi tidak disebut Aswaja, meskipun secara substansi mereka juga Ahlussunnah. Ini pengistilahan supaya tidak tertukar gitu ya, tertukar. Misalkan kenapa di orang-orang Arab Saudi nggak sebut Aswaja? Bukan tidak disebut bukan mereka bukan Ahlussunnah, tidak. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tidak disebut Aswaja dalam konteks ini. Karena Aswaja dalam konteks penyebutan Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang secara akidah itu mengikuti pendapat Imam Asy'ari dan Maturidi dan face to face dengan Mu'tazilah. Sehingga ini seakan-akan menjadi ikon gitu kira-kira ya, penyebutan Aswaja itu, tanpa mengeluarkan orang-orang yang tidak ikut pendapatnya Imam Al-Asy'ari, misalkan ikut Ibnu Hambal, ikut Ibnu Taimiyah. Selama mereka tidak menyimpang, maka tetap mereka Ahlussunnah, meskipun tidak disebut Aswaja oleh sebagian orang. Apalagi kalau disingkat ya, Aswaja itu sudah belum. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu umum gitu ya. Tapi kalau sudah disingkat Aswaja itu biasanya ke Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Itu sekali lagi pengistilahan, nggak boleh kita kemudian menjadikan itu sebagai pengkotakan, bukan. Karena ada sejarahnya gitu ya. Sehingga misalkan orang Persis itu pendekatannya tidak pakai sifat 20 setahu saya. Konsep akidahnya. Muhammadiyah juga dalam bermazhab misalkan tidak mengambil satu Syafi'i saja, tapi mereka meramu di dalam majelis tarjih itu. Dalam konsep-konsep akidahnya tidak murni mengambil ini dan tidak murni mengambil itu. Mereka ada kumpulan majelis tarjihnya ya, orang-orang berilmu mengambil itu. Tapi kemudian ketika metodologinya berbeda, tidak boleh kemudian mengatakan mereka bukan Aswaja. Mungkin mereka bukan Aswaja, tapi mereka Ahlussunnah wal Jamaah gitu, kira-kira begitu. Kalau istilah Aswaja sudah menjadi idiom kira-kira begitu ya. Saya kuliah di Unisma Pak, di Malang itu, dan dapat mata kuliah Aswaja itu 8 semester. Jadi tentang Asy'ariyah, Maturidiyah, dan perbandingan dengan mazhab-mazhab yang lain. Kesimpulan saya pada saat itu dan beberapa yang lain itu sebetulnya pendekatan metodologis yang berbeda. Tapi kemudian ketika tidak utuh dipahami, ini dijadikan celah bagi orang lain untuk memecah belah kita sebetulnya. Oh, ini berbeda. Padahal tidak berbeda. Kalau kita lihat sedikit saja perbedaannya. Sedikit. Jadi itu bukan masalah-masalah yang substansial. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tidak runut apa yang saya sampaikan, dan insya Allah pekan depan sudah ketemu dengan Ustadz kita ya, sudah pulang beliau ya. Insya Allah kalau nanti ada kesempatan kita akan bahas ini case per case, misalkan tentang Al-Quran makhluk, tentang Jabariyah, tentang Qadariyah, tentang Mu'tazilah, sejarahnya seperti apa. Insya Allah dalam waktu kesempatan yang lain kita akan sampaikan, dan ini akan saya share ke Pak Juri ya, bagi yang tapi ini poin-poin saja. Kalau mau baca buku Al-Ibanah ada, I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah di Pasarau juga ada, ada buku-buku yang lain. Tapi saran saya membaca beberapa yang berbeda. Kalau ini Asy'ariyah, ini juga Asy'ariyah. Kalau pengen baca silahkan juga misalkan yang terkait dengan metode yang lain. Baca misalkan Al-Utsaimin, nggak apa-apa sekedar bacaan, misalkan baca Syekh bin Baz misalkan, atau Muhammad bin Abdul Wahhab tentang Ushulus Salasah, nggak masalah. Nanti kita akan melihat sebetulnya nggak ada perbedaan menurut saya. Nih kalau nanti ibu sudah bapak sudah baca, mendapatkan sebuah polemik atau sesuatu yang berbeda, kita diskusikan nanti. Karena sepaham saya membaca semua itu sebetulnya nggak ada yang substansi yang berbeda.
Bahkan di Al-Ibanah sendiri ketika misalkan mentakwil tentang wajah Allah, tentang yadullah, tentang istiwa Allah, itu Imam Asy'ari menyebutkan mentakwil itu maksudnya adalah misalkan wajah dengan apa namanya ini, istiwa dengan menguasai, tangan dengan kekuasaan, itu ada tambahan kalimat sesuai dengan makna yang dikehendaki Allah. Karena kita nggak tahu makna yad itu sesungguhnya Allah maksudnya apa. Nah, sementara yang lain sudah yadullah. Di sini ada juga di Al-Ibanah. Kita menerima Allah punya tangan, punya wajah, Allah beristiwa tanpa takyif. Imam Asy'ari menyebutkan seperti itu. Kan nggak ada yang beda sebetulnya. Cuma pendekatan kita. Dan itu yang digede-gedein, yang beda-beda dikit itu. Misalkan ta'til itu orang menyamakan dengan takwil. Ta'til itu kan itu menolak. Misalkan yadullah fauqa aydihim, karena bingung tangan Allah seperti apa, ditaktil. Taktil itu menolak, Allah tidak punya tangan. Takwil itu memahami, tidak memahami yad dengan letterlek lahiriah, tapi mentakwil, bukan mentaktil. Mentakwil dengan kekuasaan, bukan juga mentasbih, menyamakan dengan, itu kan berbeda. Tapi ini takwil dengan taktil atau apa namanya menghilangkan sesuatu itu dianggap sama, sehingga orang yang secara apa namanya kehati-hati ya mengembalikan kesucian kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan istiwa dengan menguasai, itu dianggap kemudian menolak atau mentaktil sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal maksudnya adalah mentakwil supaya kemudian tidak memiliki persepsi terkait dengan tasyabuh atau tamsil atau mujassimah kalau dalam istilahnya, melihat Allah itu berjisim sebagaimana jisim kita. Semuanya dalam rangka mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Imam Asy'ari menyebutkan, setelah menyebutkan tadi itu makna-makna itu, menyebutkan lagi bahwa sesuai dengan makna yang dikehendaki Allah. Informasi yang kita dapat cuma itu dari Allah. Allah memang bila makan ya, ada tapi tidak membutuhkan tempat. Cuma satu bocoran dari Allah. Allah alal arsy istawa. Sudah itu aja. Sehingga nggak bisa Allah di mana-mana. Masa Allah di mana-mana? Allah itu ya alal arsy istawa. Seperti apa? Ya udah, laisa takyib kata beliau. Sama sebetulnya apa namanya Imam Ibnu Hanbal juga begitu. Ibnu Taimiyah juga seperti itu. Secara asasnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau masih ada yang ingin disampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, iya Pak Pugu. Alhamdulillah, demikian ini sampai ilmu ini. Bagi kami yang awam itu sangat kesulitan gitu, untuk mempelajari dan mendalami pada Tuhan. Akhirnya saya berkesimpulan kita harus bagaimana, kita harus mengeksekusi bagaimana setelah tahu ilmu ini gitu. Sementara sebenarnya ilmu ini sangat mendasar, sangat penting bagi setiap muslim. Terus kita harus bagaimana? Salam. Iya. Jadi kata seorang ahli, katanya the power of simplicity. Kita sederhanakan aja. Jadi Islam itu kan sebetulnya agama yang mudah, sederhana. Kalau dibuat jelimet sesuai dengan kadar akalnya saja. Wa ma ja'alna 'alaikum fid dini min haraj, kata Allah. Dan aku tidak jadikan dalam agama ini sesuatu yang memberatkan. Allah itu apa namanya, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki yusra, kemudahan, wala yuridu bikumul usra, tidak menghendaki kesulitan. Kalau mau disederhanakan, ini serumit ini nih ya Imam Al-Asy'ari karena menjawab orang yang rumit. Kalau orang yang ribet itu harus dijelaskan secara ribet. Sebetulnya kalau sederhana. Makanya ada pegangan Aswaja itu namanya Aqidatul Awam. Mungkin pernah dengar Pak. Itu sederhana sekali, cuma beberapa halaman pernah saya bawa kayaknya. Sarah Aqidat. Sarahnya aja segini. Sarah itu penjelasan dari buku kitab namanya Aqidatul Awam. Itu yang simpel sudah. Itu bukan sarah ini. Tapi ini terkait dengan bagaimana menjelaskan tentang keribetan orang-orang Mu'tazilah.
Nah, kalau saya patokannya Allah. Sudah, kalau tentang sifat Allah, kaitannya dengan itu aja. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiun basir. Para ulama menyebutkan ada dua penggalan di ayat itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Penggalan pertama laisa kamitslihi syai'un itu menolak dan membantah orang yang menolak sifat sebagaimana orang Mu'tazilah. Penggalan pertama ini membantah orang yang mujassimah. Orang menyamakan Allah dengan makhluk. Tangan Allah dengan tangan kita, wajah Allah seperti ini, ada kuping, ada macam-macam, atau duduk Allah seperti duduk bersila begini, istiwa misalkan gitu ya. Itu penggalan ayat ini menolak orang yang mujassimah, paham mujassimah. Laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah berbeda dengan apapun. Nah, penggalan yang keduanya wa huwas samiul basir, Allah menetapkan bahwa Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Itu menolak orang yang membantah orang yang nahyu sifat, yang menolak sifat. Jadi apapun yang disampaikan itu tentang Allah, maka Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Kemana-mana misalkan mencari Allah, akal kita nih ya, Allah itu siapa yang menciptakan, siapa yang menciptakan, terus itu kemudian bisa didekati dengan laisa kamitslihi syai'un. Semua logika yang ada itu dalam pikiran manusia itu Allah berikan kepada kita semua untuk mencerna makhluknya. Waktu, tempat, kondisi di antara ruang, waktu dan tempat, ruang dan waktu, termasuk ilmu-ilmu fisika kuantum, itu kan sebutnya ruang dan waktu semua. Nah, itu akal kita didesain Allah untuk memahami hanya itu. Di luar itu maka tidak bisa dicerna. Nah, karena Allah itu tidak bisa diukur dengan waktu dan tempat, karena waktu dan tempat itu diciptakan Allah, ruang dan waktu diciptakan Allah, maka tidak bisa mencerna. Sehingga kita kembalikan kalau mentok laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Ini pertama. Yang kedua, kita tidak boleh juga dipusingkan dengan dialektika ilmu kalam. Kalau Allah Maha Kuasa, bisa enggak Allah menciptakan satu batu yang sangat berat, saking beratnya sehingga Allah nggak bisa ngangkat? Ada apa dulu zaman saya kuliah itu orang-orang, apakah Allah bisa menciptakan satu batu yang saking kerasnya sehingga Allah tidak bisa memecahkannya karena kerasnya? Lihat gitu. Jadi semua yang dialek itu lepas saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala, pertama laisa kamitslihi syai'un, kedua dia qudrah. Apapun bisa dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Itu bisa membantah juga pendapat kenapa Allah berkehendak turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa dan mendengar permintaan orang. Toh nggak harus turun juga dengar, iya. Kenapa Allah menciptakan malaikat? Allah kan berkuasa atas apapun. Iya, justru menciptakan malaikat, menciptakan dalam tanda kutip yang membantu tugas-tugas itu karena kudrah Allah. Tidak terbatas. Allah menciptakan itu, ya sudah, terserah Allah. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, misalkan tentang di sini saya lupa, surga dan neraka. Apakah surga dan neraka itu kekal? Kan ayatnya jelas. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada ini semua fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Di surat Ar-Rahman itu. Yang kekal itu wajah Allah, zat Allah saja. Kok ada yang mengatakan surga kekal, neraka kekal? Sehingga orang-orang Mu'tazilah mengatakan surga dan neraka tidak kekal. Yang kekal hanya Allah. Ayatnya jelas. Itu dikembalikan lagi kepada itu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala qudrah, menghendaki, maha berkehendak, maha menguasai. Kalau Allah menghendaki sesuatu kekal, nggak ada batasnya, ya Allah pasti bisa. Bukan membuat pesaing Allah itu abadi, kekal, kemudian membuat makhluk yang kekal dan abadi. Bukan ke situ perspektifnya. Allah itu menciptakan sesuatu sekehendak Allah. Ilmu Allah tak terbatas, kehendak Allah juga tak terbatas. Dan kita hanya bisa memahami dengan informasi yang Allah berikan. Informasi yang Allah berikan apa? Surga dan neraka akhirat itu abadan abad. Sudah selesai di situ saja. Ini bertentangan dengan ayat itu tadi, wa kullu man 'alaiha fan wa yabqa dzul jalali wal ikram. Enggak bertentangan, karena kita harus memahami yang lain juga. Kudrah, iradah, ilmu hayat dan sebagainya. Kita sederhanakan aja. Apalagi misalkan wujud. Ya kemarin dia mengatakan, pokoknya semua zat yang keberadaannya tidak membutuhkan apapun itu wujud. Yang lainnya mau wujud sebetulnya.
Apalagi misalkan ilmu Allah tak terbatas. Yang satu lagi tentang Isra Mi'raj misalkan Pak, kan jelas ayatnya, seakan-akan bertentangan. Di orang-orang Mu'tazilah ini di otak-atik Pak. Allah itu kan uiddat lil jannah, itu uiddat lil muttaqin. Neraka uiddat lil kafirin. Uiddat itu disediakan. Disediakan, belum ada nih penghuninya. Tapi kok Rasulullah ketika Isra Mi'raj sudah melihat ada penduduk surga yang dikasih nikmat banyak, ada penduduk neraka yang disiksa. Berarti sudah ada penduduk neraka. Padahal Allah menyebutkan uiddat lil kafirin, surga neraka itu uiddat lil muttaqin jannah. Kita juga yakin karena ayatnya seperti itu, dan Rasulullah mengajarkan kepada kita ada kiamat dulu, ada padang mahsyar, ada pengadilan Allah, baru kemudian diputuskan siapa ahlul nar, siapa ahlul jannah. Berarti sekarang neraka sudah ada, surga sudah ada, cuma kosong. Itu kan logika imannya. Nah, bagaimana kalau Rasulullah kemudian melihat ahli surga di surga ketika Isra Mi'raj, melihat orang yang di neraka disiksa padahal belum ada penghuninya? Kembalikan lagi ke laisa kamitslihi, kembalikan kepada Allah itu kudrah maha kehendak dan ilmunya tak terbatas. Wong Doraemon aja bisa kembali ke zaman kakeknya Pak, lewat pintu kemana aja kan? Pintu kemana aja, ketemu pengen kakeknya seperti apa kakeknya Doraemon, ketemu. Itu di fisika kuantum ada tuh rumusnya. Lubang cacing itu, the time channel, bisa kembali ke masa silam, bisa kembali ke masa lalu. Itu pendekatan teori fisika kuantum dengan dimensi yang berbeda. Allah itu lebih dari itu ilmunya. Mau membawa Rasulullah ke zaman setelah surga ada penghuninya, bisa. Mau terserah Allah. Sudah disederhanakan begitu saja. Ketika ada orang yang menyampaikan satu ayat, ayatnya jelas dalam Al-Quran, dengan sebuah pemahaman kita tentang akidah, so akan bertentangan, kemudian kita pusing. Sudah yakin Allah itu ilahul ma'bud, pokoknya zat yang berhak diibadahi, udah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara-cara yang Allah kehendaki. Makanya para ulama menyatakan rukun iman itu sebetulnya yang 6 itu disebut rukun iman yang detil, yang rinci. Sebetulnya rukun iman itu, kalau dikatakan iman itu, ya sudah, syahadat itu sudah cukup. Yang 6 itu yang pahami oleh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah yang detilnya. Karena sudah 2 kalimat syahadat itu sudah cukup bahwa Allah satu-satu zat yang diibadahi, ibadahnya menurut cara Rasulullah, selesai. Alhamdulillah Pak. Tanyakan ke ustadznya nanti ya. Saya sudah share ke Pak Juhri, kalau ada yang ini minta ke Pak Juhri untuk bahan diskusi. Cukup Pak? Enggak Pak? Boleh? Boleh. Ada ulama yang berpendapat sholat syuruk itu katanya 10-15 menit setelah Isra. Ya? Siti Fatimah. Ya. Siti Fatimah itu istrinya Ali. Dia justru bagian yang dikafirkan oleh Khawarij. Bukan. Jadi Siti Fatimah itu nggak pernah bertemu dengan huru hara itu. Jadi Fatimah itu meninggal 6 bulan setelah Rasulullah. Jadi belum bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran itu. Mungkin yang maksud Aisyah kali, tapi Aisyah juga enggak. Jadi Fatimah itu, jadi Rasulullah SAW ketika mau sakaratul maut itu membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Fatimah nangis. Kemudian dibisikkan lagi oleh Rasulullah, Fatimah senyum. Ditanya oleh Aisyah, itu rahasia. Nah setelah Rasulullah wafat, Fatimah baru menyampaikan kepada ibu tirinya, kepada Aisyah. Ketika bisikan yang pertama saya nangis itu, Rasulullah menyebutkan saya ini akan meninggal. Ini sakit yang membawa selesai tugas saya. Saya nangis. Kemudian Rasulullah membisikkan dan aku senyum. Itu dia mengatakan bahwa dari keluargaku yang duluan nyusul adalah engkau. Maka saya senang. Jaraknya cuma 6 bulan Pak. Aisyah mungkin. Nah Aisyah itu yang kemudian mengkafirkan Aisyah bukan orang Khawarij memang, tapi orang Syiah. Ketika ada paham-paham Khawarij itu, Aisyah dinilai termasuk oleh ini sama dengan Tolhah dan Jubair. Jadi orang-orang Syiah itu mengkafirkan Tolhah, mengkafirkan Jubair, menghafilkan Aisyah,
Tapi ketika Jubair, Tolhah dan Aisyah kemudian mengakui dan membaiat Ali, itu kemudian mereka dikatakan mereka sudah tobat. Dan ini Syiah yang ekstrim ya. Sementara Khawarij itu justru mengkafirkan semuanya. Kan dikatakan semua yang berperang di zaman perang Jamal itu kafir. Yang menentang Ali, kan mereka sebetulnya tadinya ke Ali Pak, orang Khawarij itu. Dan yang menentang pemerintahan Ali itu kafir, termasuk Muawiyah. Jadi mereka mengkafirkan Muawiyah lebih dulu ketimbang mengkafirkan Ali. Karena Muawiyah sebutnya tadi yang disebut pemberontak. Jubair, Tolhah, Aisyah itu kan datang dari Mekah ke Basrah untuk dalam rangka mencari aktor-aktor pembunuh Utsman. Kemudian terjadilah perang Jamal. Jadi orang Khawarij justru mengkafirkan orang yang melawan Ali. Karena Ali menurut mereka sebelum tahkim, sebelum perang Siffin itu benar. Dan menjadi kafir, menjadi menyimpang setelah menerima perdamaian dengan Muawiyah. Justru itu justru dikafirkan oleh Khawarij itu ya. Allah misal. Cukup Pak? Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.